Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita dapat mengetahui fungsi dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, kita dapat mengetahui cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ini secara etimologi merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja khoro'a yang bermakna ta'ala. Keduanya ini memiliki arti yang sama, yakni membaca, atau bermakna jamak, yakni mengumpulkan atau mengoleksi. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran ini merupakan wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah kitab Zabur, Injil, dan Taurat yang telah diturunkan kepada para rasul. Lalu pengertian dari Al-Quran ini yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan yang keempat sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan membahas tentang pengertian dari hadis. Hadis ini secara bahasa adalah jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis ini juga berarti kabar, yakni yang berarti berita. Yang sesuatu yang sedang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Selain itu juga hadis ini berarti qorib, artinya dekat, atau tidak lama lagi akan terjadi. Fungsi dari hadis ini yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Ya, benar, sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis ini merupakan aturan dan sumber dari semua hukum yang harus diikuti dalam hidup. Aturan, pendapat, dan perilaku apapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika ada perbedaan pendapat para ulama atau para umat Islam, mereka itu harus tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis agar tidak terjadi perpecahan atau perbedaan. Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup memberikan gambaran lingkup tentang aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, nyaman, dan sejahtera. Jadi aturan yang mendasar adalah bahwa setiap manusia itu selalu memiliki kewajiban, yakni menjaga agamanya sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai panduan hidup sepanjang masa, serta bukti akan kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya itu terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari sisi ibadah, dari sisi hukum, sisi sosial, dan ekonomi atau ilmu pengetahuan. Hal ini diperjelas dan diperkuat dengan adanya hadis. Diperkuat dengan adanya hadis-hadis Nabi
berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah tutur kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.